pendidikan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kata-kata adab. Ya, menuntut ilmu itu tidak ada hentinya, dari buayan sampai liang lahat. Pemirsa, Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa saja barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah untuk merasakan perihnya kebodohan. Aceh telah lama dikenal sebagai salah satu pusat pendidikan Islam sejak zaman kerajaan yang eksis dengan sebutan Dayak yang telah mencetak banyak ulama dan cendekiawan besar. Aceh dengan julukan Serambi Mekah menjadi simbol gerbang kota Nabi dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Assalamualaikum. Pak, saya udah mau jadi. Boleh saya lihat-lihat situasi seperti Islam mengajarkan umatnya bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah yang tidak terpisahkan dari setiap muslim. Dengan menuntut ilmu, setiap individu di Aceh berusaha menghidupkan semangat kota Nabi dengan menjadikan setiap langkah mereka dalam mencari ilmu pengetahuan sebagai gerbang menuju kebijaksanaan dan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jejak Islam, siapa yang tidak kenal dengan Imam Syafi'i? Ya, salah satu dari 4 imam besar Sunni yang sangat masyhur akan kecerdasan intelektual tinggi serta memiliki kemampuan hafalan yang sangat luar biasa. Dan hingga hari ini kita masih menikmati warisan yang sangat luar biasa, yakni mazhab fikih Syafi'i yang menjadi salah satu pedoman bagi kita dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Pemirsa, Imam Syafi'i pernah menyampaikan bahwa saja barang siapa yang tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah untuk merasakan perihnya kebodohan. Nasihat ini mengajarkan kita bahwasanya pentingnya menuntut ilmu sehingga memberikan kemudahan bagi kita dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada dalam kehidupan ini. Pemirsa, hari ini saya Teguh Aidil akan mengajak Anda untuk berkunjung ke salah satu pondok pesantren terpadu, yakni Pesantren Imam Syafi'i yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Kita akan melihat bagaimana lingkungan dan juga aktivitas pendidikan yang ada di pesantren ini sehingga dapat melahirkan Syafi'i muda di bumi Serambi Mekah. Ikuti saya dalam Jejak Islam. Pesantren Imam Syafi'i yang terletak di Sibreh, Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu lembaga pendidikan terpadu yang berfokus dalam melahirkan generasi intelektual yang cinta terhadap Quran dan Sunnah serta memiliki skill yang mumpuni. Diresmikan pada tahun 2007 silam oleh Wakil Gubernur Aceh dan Duta Besar Kuwait untuk Indonesia. Pesantren ini dibangun merespon dampak dari peristiwa konflik dan gempa tsunami yang pernah melanda Aceh di tahun 2004 lalu. Ya, pemirsa Jejak Islam, saat ini saya sedang bersama dengan pimpinan pesantren Imam Syafi'i, Ustadz Teguh Tommy Yanuar Satria. Assalamualaikum Ustadz Tommy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Sehat, ya? alhamdulillah baik. Biasa. Ustadz, terima kasih Ustadz menyambut kami hari ini. Ustadz, mungkin bisa kita cerita sedikit. Ini Ustadz sebenarnya filosofi ataupun sejarah berdirinya pesantren Imam Syafi'i ini seperti apa Ustadz kemarin? Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir ke pesantren Imam Syafi'i. Imam Syafi'i atau pesantren Imam Syafi'i ini awalnya adalah respon dari para muhsinin, para donatur, ya, para orang-orang yang menyumbang pasca tsunami. Jadi tidak terlepas lahirnya pesantren Imam Syafi'i ini tidak terlepas dari musibah atau dampak yang ditimbulkan dari musibah tsunami yang melanda kita di tahun 2004 yang lalu.
Jadi pada tahun 2007 para muslimin itu berinisiatif untuk menyantuni anak-anak yatim korban tsunami. Nah, namun tidak berhenti dalam menyantuni, mereka juga berpikir bagaimana memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yatim ini. Maka dari situlah dibentuk atau dibangun pesantren ini khusus untuk anak yatim. Maka pada awal-awalnya pesantren ini terkenal dengan pesantren yatim Imam Syafi'i. Nah, bahkan jaraknya yang dekat dengan ibu kota Banda Aceh dan jauh dari kebisingan merupakan suasana yang sangat kondusif dan mendukung para santri di sini dalam berkonsentrasi menuntut ilmu pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, pesantren Imam Syafi'i terus mengembangkan potensinya dalam membina anak bangsa. Berkat dukungan pemerintah daerah, pada tahun 2008, pesantren ini menyelenggarakan pendidikan tingkat sanawiyah dengan nama SMP Plus Imam Syafi'i. Kemudian di tahun 2012, pesantren ini juga membuka pendidikan tingkat sekolah menengah atas atau tingkat aliyah. Dan pada tahun 2022 lalu, kembali membuka pendidikan setingkat SD atau ibtidaiyah. Kini, pesantren Imam Syafi'i telah memiliki lebih dari 350 santri dari berbagai tingkatan yang nantinya diharap menjadi cikal bakal Syafi'i muda dalam memberikan kontribusi dan manfaat di era modern saat ini. Ya, Ustaz, mungkin jika melihat dari namanya sendiri, Ustaz, ini kan pesantren Imam Syafi'i. Kira-kira, Ustaz, apa yang menjadi hal ataupun ya pokok sehingga diberikan nama ataupun dijadikan ini pesantren Imam Syafi'i? Apakah dengan harapan melahirkan generasi Syafi'i? Seperti apa, Ustaz? ya, nama Imam Syafi'i ini kan nama yang tidak asing dengan kita. Artinya memang umat Islam itu tidak akan lepas dari namanya Imam Syafi'i, khususnya di negara kita dan di daerah kita. Ya, jadi dengan nama besar ini kita mempunyai harapan bagaimana para santri yang kita didik ini meneladani ketokohan beliau, meneladani juhud beliau ya, dalam menuntut ilmu, dalam menyebarkan ilmu, bahkan dalam pemikirannya dalam Islam ini. Nah, jadi harapan besarnya adalah meneladani bagaimana sifat-sifat yang ada pada diri Imam Syafi'i, dan sehingga kita berharap ke depan lahir imam Syafi'i baru ya dari pesantren Imam Syafi'i. Ya, baik. Mungkin terakhir, saat ini kan generasi demi generasi sudah lahir dari pesantren ini, Ustaz. Sudah sekian generasi. Harapan dari Ustaz sendiri terhadap baik itu santri dan juga para alumni mungkin yang sudah bertebaran di mana-mana, kira-kira seperti apa, Ustaz? Harapannya? Harapannya yang pertama, orang menuntut ilmu itu ilmunya harus diamalkan. Ya, itu harapan pertama, mereka mengamalkan ilmunya. Kemudian jangan berhenti menuntut ilmu, karena dalam menuntut ilmu ya kita ketahui tidak ada batasnya ya. Bukan hanya mencukupkan diri belajar di pesantren, tapi terus melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sehingga ilmu itu ya bisa dia kuasai dan ya terutama bisa diamalkan dan bisa disebarluaskan. Nah, ini tradisi dari zaman dulu sampai hari ini ya, untuk ilmu itu tidak ada hentinya, dari buayan sampai liang lahat. Kalau sudah mati barulah menuntut ilmunya berhenti. Nah, itu harapan kami kepada para alumni, ya, para lulusan-lulusan pesantren. Ya, jangan berhenti cukup cuma belajar di pesantren, tapi tetap menambah ilmunya, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Pendidikan bukanlah hanya sekedar mentransfer pengetahuan saja, namun juga sebuah proses spiritual pembentukan karakter dan adab. Di era modern saat ini, adab menjadi pondasi penting bagi para santri dalam memahami pengetahuan serta mengaplikasikannya secara bijak dan bertanggung jawab. Pendidikan itu memang tidak bisa dipisahkan dari kata-kata adab. Dan itu yang menjadi salah satu tagline dari pesantren kita yang menjadi visi utama, yaitu adab. Dan di sini adab dalam pengertian yang luas, bukan sekedar etika, tapi lebih daripada itu. Termasuk yang pertama yang mesti kita tanamkan ke anak-anak itu ya adab kepada Allah ya. Maksudnya tahu Allah itu siapa gitu. Dan inilah turunan-turunannya kita turunkan dalam kurikulum, sehingga salah satu tujuan dari pendidikan kita itu anak itu beradab, terutama tauhidnya yang benar dulu, tauhid, baru kemudian kan dalam konsep Islam itu ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Dua ini kita padukan. Pendidikan yang berlandaskan adab memastikan bahwa perkembangan intelektual selalu diimbangi dengan pertumbuhan moral dan etika, sehingga menciptakan individu yang tidak hanya cerdas, namun juga memiliki integritas tinggi. Lantas Ustadz, bagaimana sebenarnya Ustadz? Ini kan ada pendidikan agama dan juga pendidikan yang umum. Bagaimana sebenarnya di sekolah ini aktivitas untuk menyeimbangkan antara kedua ini Ustadz? Kira-kira seperti apa Ustadz? Jadi memang namanya pesantren ya, apalagi di kita ini pesantren terpadu, modern. Tentunya kurikulumnya kan ada dua ya. Ada kurikulum nasional, karena kita sekolahnya madrasah aliyah, tentunya kita mengikuti Kemenang ya. Kemudian yang di Mutawasid SMP, kita ikut ke kurikulum nasional Kemdikbud. Jadi memang secara pelaksanaannya, kita anak-anak itu sekolah jam 8 sampai jam 15.40. Itu dari Senin sampai Kamis. Jadi di jam pagi itu jam 8 sampai jam 15.50, ya, itu kita integrasikan semua ke situ. Jadi mapel diniyah masuk ke situ, jam mapel sekolah yang muatan dari kurikulum nasional masuk, kita integrasikan ke situ semua. Nah, jadi hari Jumat enggak sampai sore, nggak sampai jam 15.50. Hari Sabtu juga begitu, sampai siang aja. Nah, di luar itu untuk muatan pesantren yang lain seperti tahfidz tadi, itu pada maghrib ya. Pada maghrib, tahfidz Quran, sama pada subuh. Nah, di luar itu ada malam-malam tertentu, 3 malam dalam sepekan, kita gunakan untuk kajian kitab. Selain kajian di pelajaran-pelajaran berbahasa Arab di kelas, ada juga kajian kitab untuk mendukung visi adab tadi. Jadi kita pakai pada maghrib dari malam Kamis malam ya, malam Jumat, Sabtu sama malam Ahad. Itu kita pakai untuk kajian kitab. Jadi kajian kitab yang kita ambil ini, kitab turos ya, kita warisan ulama terdahulu. Misalnya itu yang pertama ada Bulughul Maram ya, Bulughul Maram, kemudian Hilyah Thalibul Ilmi, kemudian ada kitab Adabul Mufrad. Nah, jadi kitab ini kita ajarkan ke anak-anak supaya adabnya bagus, kemudian wawasan keislamannya bagus, sehingga visi adab tadi bisa tercapai. Dengan sistem pendidikan yang berkolaborasi antara kurikulum nasional dan diniyah, pesantren Imam Syafi'i berupaya mewujudkan pendidikan yang bermutu dengan menanamkan kecintaan terhadap Al-Quran dan Sunnah serta ilmu syar'i lainnya. Pesantren ini juga berfokus dalam melahirkan generasi penghafal Quran yang dibuktikan dengan salah satu program unggulannya, yaitu Tahfizul Quran dengan target hafalan 30 juz.
selain mapel dinia, ulum syar'i tadi, bahasa Arab, kemudian kita tahfizul Quran. Nah, tahfizul Quran ini kurikulum kita itu yang reguler itu semua santri wajib menghafal 10 juz. Jadi kita bagi 2, 5 juz di SMP atau mutawasid yang tadi direkod itu lagi ujian kelas 9 itu. Jadi satu semester itu 1 juz. Ada 6 semester setiap satu jenjang SMP. Nah, itu kita wajibkan hafal 5 juz. Nah, di semester 6 itu mereka merajaah ulang semua. Nah, di akhir seperti ini sebelum tamat kita ujiankan. Nah, itu juz 26 sampai juz 30. Nah, nanti di aliyah sanawi 5 juz lagi, itu juz 1 sampai juz 5. Nah, baru beberapa hari yang lalu juga kita ujiankan. Nah, kemudian yang ekstra di program tahfizul Quran ini ada namanya program Baitul Quran. Nah, program Baitul Quran ini targetnya memang 30 juz. Dan program ini tidak untuk semua santri, tapi kita seleksi memang yang nampak minatnya pada tahfizul Quran dan punya kemampuan juga, tahsinnya bagus, tajwidnya sudah bagus. Ada kriteria-kriteria tertentu lah sehingga anak bisa kita ikutkan ke program Baitul Quran. Dan alhamdulillah program ini sudah menghasilkan santri yang muhafidz memang sampai 30 juz. Dan dari program Baitul Quran ini sudah ada santri kita yang bisa masuk polisi lewat jalur santri tahfidz. Alhamdulillah sudah ada. Kita juga rutin diundang ke MHQ ya, Musabaqah Hifdzul Quran yang dilaksanakan atas kerjasama atas kedutaan Saudi di Jakarta dengan Kemenak. Selain beragam prestasi di bidang tahfiz yang ditorehkan para santri, pesantren ini juga telah mendapatkan muadalah atau pengakuan resmi dari Universitas Islam Madinah atas standar pendidikan yang diterapkan. Hal ini memberikan peluang besar bagi para santri untuk memperdalam pengetahuan agama Islam di kota Nabi, Madinah. Dalam menjawab tantangan kehidupan, lingkungan pesantren tidak hanya membekali santrinya dengan pendidikan agama saja, namun juga berfokus terhadap pengembangan skill dan keahlian melalui berbagai program inovatif dan kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga para santri memiliki bekal pengembangan diri yang memadai dan berprestasi. Seperti program menjahit di pesantren ini, yang dirancang untuk memberikan keterampilan praktis terhadap para santri. Dengan bimbingan para senior, santri mampu menguasai teknik dalam menjahit, sehingga mampu memproduksi aneka pakaian dan aksesoris yang bernilai ekonomis. Kegiatan ekstrakurikuler di bidang olahraga, taekwondo, dan archery menjadi kegiatan unggul di pesantren Imam Syafi'i ini. Dua bidang yang telah berhasil membawa prestasi gemilang baik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan bimbingan para pelatih yang bersertifikasi nasional dan fasilitas yang memadai, taekwondo menjadi sarana pengembangan keterampilan fisik, mental, dan karakter para santri. Ya, alhamdulillah kita di sini ada jadwal untuk ekstrakurikuler dan kebetulan untuk ekstrakurikuler taekwondo itu menjadi kewajiban untuk para santri agar dapat membentuk mental yang lebih kuat dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Selain taekwondo, olahraga archery atau panahan juga menjadi ekstrakurikuler unggulan yang ditekuni santri di pesantren ini. Olahraga yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini menjadi sarana dalam melatih ketangguhan fisik dan mental serta konsentrasi para santri.
Tak tanggung-tanggung, para santri Imam Syafi'i juga telah memperoleh banyak prestasi membanggakan di bidang olahraga panahan ini. Bahkan, salah seorang santri di pesantren ini terpilih mewakili Kabupaten Aceh Besar pada penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 tahun 2024. Ya, alhamdulillah selama kita mengikuti ajang Popda yang diadakan pemerintah daerah Aceh, santri kita alhamdulillah selalu menyumbangkan medali emas untuk kontingen Aceh Besar pada perhelatan Popda di Aceh. Dan bukan cuma Popda, kita ada juga mengikuti untuk Pora di Provinsi Aceh, yang mana kita juga dapat menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Aceh Besar. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi pondok pesantren menjadi solusi dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cakap di bidang ilmu pengetahuan dan agama, namun juga memiliki segudang prestasi. Di era globalisasi yang berkembang begitu besar, disertai dengan distraksi atau pengaruh budaya asing yang begitu mengkhawatirkan bagi generasi muda kita, lembaga pendidikan seperti pondok pesantren menjadi solusi ampuh dalam menjaga dan juga membentuk pribadi ataupun SDM yang tangguh dan juga mandiri. Seperti halnya pondok pesantren Imam Syafi'i yang ada di Kabupaten Aceh Besar ini, yang berfokus dalam melahirkan generasi yang rabbani, cinta akan agama, berintelektual tinggi, serta yang tidak kalah penting yaitu memiliki skill atau keterampilan yang mumpuni. Sehingga kelak menjadi generasi yang mampu menjawab segala permasalahan ataupun tantangan dalam kehidupan ini. Tentunya bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi khalayak ramai. Sekian Jejak Islam kali ini. Saya Teguh Aidil pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.